Baptis Indonesia Safari Park Baptis Fellowship. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk pelayanan mimbar, khotbah dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel Musin. Selamat datang Pak Pendeta Musin di gereja kami. Dan pada pagi hari ini kita akan menjalankan acara perjamuan kudus, dan nanti sesudah ibadah akan ada pembaptisan. Selamat datang Pastor Daniel ya, dan keluarga ya. Baik, pengumuman yang kedua, minggu depan kita akan mengadakan ibadah KKR yang akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna di tempat ini jam 6 sore. Jadi minggu depan ibadah pagi dialihkan di ibadah sore di tempat ini jam 6 sore. Lalu yang ketiga, seluruh jemaat Safari Park Baptis Fellowship mengucapkan ulang tahun kepada Bapak Freddy. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan ayat saat teduh diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan pujikan satu hal yang kurindu. Satu hal yang
bedah kami Tuhan, pimpin bedah kami Tuhan dari awal pertemuan kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan memujikan pujian Datanglah ke Bait-Nya. Saudara, silakan duduk kembali. Di minggu pertama ini kita masuk dalam bulan yang baru, bulan Maret. Kita akan mujikan lagu tema Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih
Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muhsin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan untuk bertugas untuk maju ke depan untuk mengedarkan kantong persembahan. Panggilan berbakti, panggilan memberi diambil dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Baik, kantong persembahan dijalankan. Kita akan muji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Dan apa yang kami berikan pagi hari ini tidaklah sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tapi inilah ungkapan syukur kami. Bapak, terima kasih, terimalah persembahan kami, dan kami tahu bahwa kami tidak akan pernah kekurangan dari Tuhan yang memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan "Ku seperti-Mu Yesus." Di
Kami syukur Bapa pagi ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kami dikuatkan, ditolong oleh Tuhan supaya kami mengerti, dihibur oleh Tuhan sendiri. Beracaralah, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, kami bersyukur boleh bisa hadir kembali di persekutuan SBBF pagi ini, dan sungguh luar biasa, bukan cuma ibadah ya, nanti akan ada 2 upacara gereja yang bisa kita saksikan bersama, yaitu perjamuan Tuhan dan baptisan. Tuhan pasti akan dimuliakan. Dan kita sudah mendengar tadi membaca firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Sebenarnya masih ada bagian-bagian lain, cuma Pendeta Irwanto minta ayat 1 sampai 4 saja untuk kita bahas. Ini memang kalau kita gali 1 ayat saja itu pasti panjang ceritanya, tapi saya tidak berjanji untuk panjang-panjang ya. Pasti saudara ada waktu untuk bekerja. Nah, kita akan bahas ayat 1 sampai 4. Ini penting sekali. Ini pencobaan Yesus di padang gurun. Dan setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi 40 hari 40 malam dia puasa. Karena seperti itu. Nah, puasanya Yesus itu tidak makan selama 40 hari. Ya, coba nanti pulang jangan makan 2 hari. Itulah apa rasanya coba. Yesus 40 hari 40 malam tidak makan. Tidak dikatakan dia nggak minum, ya. Ada kemungkinan dia minum. Tapi 40 hari 40 malam tidak makan. Saya bayangin, itu cocok kalau mau diet ya. Bagus sekali. Ya, diet. Nah, tapi ini masalahnya, setelah 40 hari 40 malam dia tidak makan, pasti lapar. Jangankan 40 hari pendeta, 1 hari saja pasti lapar. Dan ini yang Yesus rasakan ketika dia tidak makan dan berpuasa. Nah, saudara tahu, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dan dia di situ dicobai oleh iblis. Iblis dan Yesus itu bukannya baru kenal, bukan. Yesus tahu iblis sejak lama, karena iblis itu bagian dari ciptaan yang diciptakan oleh Allah, termasuk Yesus menciptakan iblis tapi dia jatuh dalam dosa. Saudara ingat pada waktu orang di Gerasa, itu kan dia diikat di kuburan, lalu dia dia dirasuki oleh roh jahat banyak sekali, itu makanya disebut legion namanya. Pada waktu Yesus turun dari perahu di Gerasa itu, roh jahat itu, orang-orang yang dirasuki setan itu mendekati Yesus dan bertanya, mau apakah engkau? Aku tahu engkau anak Allah yang maha tinggi, dan apakah waktuku sudah tiba? Ditanya, kenapa? Jangan hukum kami. Dia tahu karena Yesus akan menghukum dia. Dia tahu bahwa roh jahat itu akan dihukum oleh Yesus. Yesus berkuasa untuk menghukum. Jadi sebenarnya Yesus dan iblis itu sebenarnya sudah tahu, sudah saling tahu. Nah, tetapi begini, pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia dalam posisi sebagai manusia, 100% manusia, 100% Allah. Jangan bayangkan ini dengan logika manusia. Jangan bayangkan ini, karena tidak akan terpikirkan oleh kita. 50 mili gula dicampur dengan air itu pasti saudara akan lihat gulanya berapa persen, airnya berapa persen. Pasti itu pikiran kita. Tetapi yang namanya Yesus 100% Allah, 100% manusia. Nah, dia dicobai oleh iblis. Ada yang berpendapat demikian. Yesus itu sebenarnya bisa berdosa, tetapi
dia hebat sekali sehingga tidak bisa berdosa. Itu pendapat yang keliru. Yesus tidak bisa berdosa. Tidak bisa. Mau dicobain seperti apapun, Yesus tidak bisa berdosa. Dia tidak bisa berdosa. Kenapa? Dari sisi manusia, memang dia lapar, dia butuh makan. Tapi ingat, dia 100% Allah, dan Allah tidak bisa berdosa. Jadi ada pandangan, apakah Yesus bisa berdosa? Apakah Yesus tidak bisa berdosa? Kali ini Yesus sebenarnya bisa berdosa, tapi dia menang lawan dosa. Ada kan punya pandangan seperti itu. Tapi pandangan yang benar adalah Yesus sama sekali tidak bisa berbuat dosa. Sama sekali tidak bisa berbuat dosa. Di dalam Ibrani pasal yang coba lihat, terus. Next slide. Nah, lihat Ibrani pasal 4. Dia adalah imam agung kita dan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Dia dicobai tapi tidak berdosa. Ingat ya, dia dicobai. Jadi untuk apa sebenarnya iblis itu tidak bisa mencobai Yesus di padang gurun? Tapi iblis mencoba untuk menggodai sisi manusia Yesus, tapi gagal. Nah, ini akan kita lihat di dalam pasal 1 dan pasal 1 sampai pasal 4 ini. Yesus tidak bisa berbuat dosa. Nah, gini saudara, ini ada 3 macam pencobaan yang dialami oleh Yesus, dan ketiga macam pencobaan ini itu mewakili keinginan kita masing-masing. Ya, kalau kita lihat pencobaan pertama itu adalah rasa lapar dan kepuasan jasmani. Jadi itu kepuasan jasmani. Lapar itu, makanan itu identik dengan kepuasan jasmani. Apa saja yang kita perlukan di dunia, kita mau makan, kita butuh makan. Saya pernah cerita sama seseorang yang dia itu terbiasa dengan banyak uang. Lalu saya bilang ini, Yesus pelihara hidup kita? Iya. Dia setuju. Dia orang Kristen. Yesus pelihara hidup kita. Lalu saya bilang begini, kalau ada makanan cukup? Ya, cukup. Ya, kalau seandainya kita tidak punya uang, terus Yesus kasih kita makan, dan mungkin kita perlu 3 hari untuk makan pecel doang, bagaimana rasanya? Cukup? Oh enggak, pendeta. Harus ada daging, harus makan ini, harus makan di restoran ini. Itu keinginan jasmani kita. Ya, sebenarnya kita, apa yang kita makan itu sebenarnya cukup untuk mencukupi nutrisi kita. Cukup. Tapi keinginan kita untuk mengatakan jangan cuma makan ini, kita harus makan ini. Kita harus makan yang lebih mewah lagi, kita harus makan yang lebih mahal lagi. Saya tuh suka kopi, tapi kan ada kopi yang mahal, benar kan? Ada kopi yang murah. Saya banding-bandingkan, rasanya sama aja, sama saja. Yang satu 50.000, yang satu 10.000. Tapi gengsi kita ingin sesuatu yang lebih mahal. Inilah yang disebut dengan keinginan daging kita. Kita ingin sesuatu yang lebih, padahal sebenarnya cukup. Dan keinginan yang lebih itulah yang membuat kita sering jatuh di dalam dosa. Lihat poin pertama ketika Yesus, kita baca ayat firman Tuhan, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Wajar ya? Lapar. Ada satu kondisi dalam hidup kita, Allah izinkan itu terjadi, di mana kita digoda untuk mendapatkan sesuatu. Dan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu itu, kita mencoba untuk dengan kekuatan kita sendiri, dengan sesuatu yang kita pikir mungkin ini berlawanan dengan kehendak Tuhan, tetapi kita mau lakukan. Jangan sekali-sekali lakukan itu. Lihat, coba apa yang terjadi ketika Yesus lapar 40 hari 40 malam, dia tidak makan dan dia lapar. Lalu
datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pada waktu Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dia muncul dan Yohanes Pembaptis melihat dia, dan dari langit ada suara yang berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah sendiri yang menyatakan bahwa inilah anakku. Berarti Yesus anak Allah. Dan iblis datang kepada Yesus, emang benar you anak Allah? Kalau benar anak Allah, ubahlah roti batu ini jadi roti. Diubah. Coba saya tanya kepada saudara, bisa nggak Yesus mengubah batu jadi roti? Bisa. Salah nggak dia mengubah batu jadi roti kalau dia lapar? Salah. 40 hari, 40 malam dia di padang gurun pasti banyak batu. Dia ingin dia lihat dari jauh, itu roti atau batu? Kayaknya roti, bulat, kayak roti bulat gitu loh. Ya. Bulat kayak batu tuh kayak roti bulat. Kok dibilang roti tapi kok keras, nggak bisa digigit. Nah, nggak ada salah. Yesus bisa mengubah batu jadi roti, bisa. Dan kalau Yesus ubah batu jadi roti, itu tidak salah. Yang salah, kenapa Yesus mengatakan Yesus tidak mengubah batu jadi roti? Kenapa kalau dia mengubah batu jadi roti itu nanti akan jadi persoalan? Karena yang memerintah itu siapa? Iblis. Dia adalah anak Allah dan dia punya kuasa. Tapi kuasa itu harus digunakan atas kehendak Allah, bukan kehendak iblis. Kadang-kadang seperti itu yang kita lakukan. Kita punya apapun, kita punya kesempatan untuk dapat berdosa, ya, untuk dapat memenuhi keinginan kita, sekalipun itu berdosa. Contoh ya. Ini saya pernah kerja sama orang, dan kesempatan untuk korupsi itu besar dan mudah sekali untuk tidak ketahuan. Lalu kita berpikir-pikir, ini sebenarnya sampai akhir bulan ini cukup gak ya uangku? Lalu kita berpikir, sekali-sekali lah uangku lebih. Dan ada kesempatan untuk korupsi, ada kesempatan untuk menipu, ada kesempatan bagi kita untuk mencuri. Wah, banyak sekali itu. Kita bisa menipu dengan berbagai macam cara. Suatu kali saya membeli pulpen untuk diberikan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan saya beli pulpen itu cukup banyak, ya. Anak sekolah minggunya cukup banyak. Dan saya pergi ke pasar pagi beli pulpen. Harganya 10.000. Terus si penjaga toko itu bilang, Pak, mau ditulis berapa? Ngerti maksudnya? Jadi harga 10.000, Bapak tulis aja 15.000, 5.000-nya berapa? Bayangkan kalau 1.000 pulpen kali 5.000 bila 5 juta. Gak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tapi itu cara manusia untuk memuaskan hawa nafsunya. Cara manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dia. Kita punya banyak kesempatan untuk berdosa. Banyak. Sebagai karyawan banyak sekali. Banyak sekali itu. Berkali-kali lah saya di perusahaan juga begitu. Di perusahaan juga gitu. Udahlah Pak, ini kan Bapak ada kerja capek kan, ambillah untung sedikit. Karya bos juga gak tahu. Bos gak tahu. Iblis sedang mencoba Yesus dengan mengatakan, kamu ubahlah batu ini jadi roti. Seolah-olah dia mengatakan, udahlah, jangan percaya kepada Yesus, percaya kepadaku, dan kau akan dipenuhi kebutuhanmu.
saat kita berdosa, menipu, korupsi, mencuri, berdosa untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, pada saat itu kita tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita lebih percaya kepada dosa itu, kita lebih percaya kepada kemampuan iblis. Jadi jangan lakukan sesuatu, next slide, lakukan sesuatu yang berdosa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Pikir, saudara tahu itu pasti berdosa. Yesus tahu, dia bisa mengubah batu jadi roti. Masalahnya, Tuhan, itu kehendak Tuhan atau bukan? Jadi pikir-pikir ya, waktu kita tergoda untuk melakukan dosa, pikir-pikir, ini kehendak Tuhan atau bukan? Ada 1001 cara Tuhan untuk memberkati kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan pernah mengandalkan kemampuan iblis. Tuhan lebih tahu dan dia bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu jawab Yesus begini. Ayat yang keempat, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya ini? Lihat, firman Allah itu berkuasa atas hidup kita. Saudara lihat, ada banyak sekali firman Tuhan yang berisi janji-janji pemeliharaan Tuhan. Hidup kita tidak bergantung kepada makanan. Saudara, makan sebanyak pun tidak memperpanjang usia saudara. Nggak bisa. Yang bisa memperpanjang usia adalah Allah sendiri. Hidup kita nggak bergantung kepada makanan. Jadi seperti ini. Ada dulu waktu saya belajar bahasa Inggris, masih SD waktu itu, ada cerita mengenai angsa dan telurnya, telur emasnya. Dan orang mencoba untuk mencari, dan ada petani yang punya angsa itu, dia tiap hari telurnya, angsanya bertelur emas tiap hari. Dan dia ambil satu, lalu dia jual. Besoknya lagi ada emas lagi, dia jual. Dia pikir di dalam perutnya angsa itu banyak sekali telur. Dia nggak sabar, satu. Kenapa? Dipotonglah itu angsa untuk ambil telurnya. Dia lebih mementingkan telurnya daripada angsanya. Padahal angsa itu menghasilkan telur emas. Kadang-kadang kita lebih memikirkan makanan kita daripada Tuhannya. Padahal hidup kita bukan bergantung kepada makanan, tapi bergantung kepada Tuhan. Benar nggak? Lihat orang Israel di padang gurun, mereka selama 40 tahun makan mana, roti itu. Dan apakah mereka bisa mengatakan hidup kami karena kami bisa bertahan hidup karena mana? Karena roti itu? Enggak. Bagaimana kalau satu saat Tuhan bilang mana tidak akan turun lagi? Siapa yang memberi mana? Allah. Kenapa kita bergantung kepada makanan, bukan kepada Allah? Dan Allah si pemberi. Allah si pemberi. Jadi bahasa Israel itu kadang, aku mau kumpulkan banyak pagi ini, buat besok lah. Padahal hari itu dia cukup makan berapa porsi. Besok gimana ya? Dia nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya. Siapa tahu besok Tuhan nggak kirim lagi roti ini. Jadi dikumpulkanlah sebanyak-banyaknya. Ada sisa malam itu sampai besok paginya menjadi busuk dan Tuhan marah sekali. Kamu itu nggak percaya sama aku. Kamu lebih percaya kepada mana? Kepada roti. Jadi hidup kita bukan karena bergantung kepada roti. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan. Satu kali Yesus datang kepada murid-muridnya dan memberikan sebuah perumpamaan. Dia bilang begini,
Ada seorang yang kaya, dia punya ladang yang besar. Dia kumpulkan hasil ladang itu dalam lumbung gandum. Dan suatu ketika karena lumbung gandumnya nggak cukup, dia bangun lumbung gandum yang lebih baru lagi, lebih banyak lagi, dan dimasukkan situ. Dia senang sekali dengan hasil yang begitu banyak. Dia bilang, bersenang-senanglah jiwaku, karena makananku berlimpah-limpah. Makananku berlimpah-limpah. Aku tidak akan pernah kekurangan, karena aku punya banyak sekali harta. Dan Tuhan bilang, bagaimana kalau malam ini nyawamu diambil? Untuk apa hartamu itu? Jadi saudara, kita nggak bisa ngomong bahwa dengan banyaknya uang, dengan banyaknya kebutuhan jasmani, kita bisa lebih beruntung dari orang lain. Tidak bisa. Lagi pula hidup kita tidak berhenti hanya di dunia ini saja. Kita hanya berpikir hidup kita paling sampai umur 100 tahun di dunia ini. Padahal setelah kematian ada berjuta-juta dan bermiliar-miliar tahun di surga yang mestinya kita pikirkan. Kita hanya memikirkan makanan di dunia ini, tapi kita tidak memikirkan Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal di surga. Jadi jangan bergantung, jangan pernah tergoda dengan kebutuhan jasmani. Kalau Tuhan memberikan kepada kita cukup makan sampai hari ini, syukurilah itu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membuat kita kekurangan. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Mau tes. Kalau dites Tuhan tuh gak enak. Oke, kata Tuhan, saya tes. Oke, besok kamu gak punya duit. Nah, dapat dari mana kita makan? Saya kadang-kadang begitu dulu. Tuhan, kok orang ini hebat sekali ya. Dia bisa menikmati mujizat dari Tuhan. Saya mau kayak gitu. Oke, kata Tuhan. Suatu kali saya dibuat tidak punya uang. Nah, coba bagaimana cara kamu hidup? Nggak punya uang, bisa hidup? Masih bisa ngomong Tuhan sumber hidupku? Dites kayak gitu. Pusing ya. Pusing ya, nggak punya uang. Tapi kami sudah melewati itu semua dan nggak perlu takut. Kalau mau tes Tuhan silakan. Kalau mau tes, ini loh, orang-orang kelaparan dan Tuhan bilang kasih mereka makan. Ada 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan, dan itu memberi makan 5.000 laki-laki. Cukup, hebat ya. Tuhan bisa penuhi itu. Tapi begitu Tuhan pergi dengan murid-muridnya ke suatu tempat, Tuhan mengatakan hati-hati dengan ragi orang Farisi. Oh, dia ngomong gitu karena kita gak punya roti. Tuhan marah. Kamu gak lihat tadi aku kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti? Kamu gak lihat itu? Bahwa aku bisa memberi kamu makan. Kenapa kamu ragu bahwa aku sanggup memberikan kau makan? Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Mungkin tak dikduk saja kita. Pas kita mau makan ada, pas kita mau bayar ada. Tuhan tidak ngomong nanti ya, kan Tuhan nggak ngomong gitu kan. Tapi gitu mau bayar ada, gitu aja. Karena kita punya Bapak. Bapak mana yang kalau anaknya minta ikan dikasih ular? Nggak ada. Saya punya anak minta nasi, sudah kasih batu? Nggak mungkin. Bapak kita itu sudah minta apa, dia kasih. Amin. Jadi yang pertama, jangan gunakan dosa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Yang kedua, percaya Allah sumber untuk setiap berkat kita. Allah sumber untuk kehidupan kita. Bukan makanan itu. Bukan makanan itu.
Yang ketiga, saya ingin mengajak saudara untuk melihat ketika dari 3 macam cobaan ini, Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Ayat 4 dikatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu kita lihat ayat yang ke-7, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lihat ayat yang ke-10, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis paling pandai menggoda kita dengan ayat firman Tuhan. Benar? Dia bilang begini, coba lihat dalam ayat yang ke-6. Jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Itu kata iblis. Ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Ada loh Alkitab ayatnya begitu, sehingga kita mungkin terpikir iblis suka menggoda kita dengan ayat firman Tuhan untuk kita jatuh dalam dosa. Bisa? Oh bisa. Kalau kita sebel sama suami, sama istri, lalu kita mengeluarkan ayat firman Tuhan. Nih, lihat firman Tuhan. Jangan bercerai kecuali karena zina. Kamu udah berzina, kita bercerai. Dia nggak melihat ayat-ayat lain. Keinginan hati dia ingin supaya, aduh, aku mau ganti istri nih. Kesempatan nih, aku ganti istri. Nggak benar itu saudara. Nggak benar. Jadi apa kata Yesus? Cara jawab Yesus apa? Ada pula tertulis. Jadi firman Tuhan tidak bisa dipertentangkan. Misalnya, karena zina boleh cerai. Lalu tidak baca ayat lain. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ampunilah mereka sebagaimana Bapa mengampuni kamu. Artinya kalau ada yang istri atau suami yang berbuat jahat, harus diapain? Diampuni. Benar nggak? Iri pendeta. Tapi itu firman Tuhan. Kenapa kita menggunakan firman Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri? Hore, ganti istri, kesempatan. Tapi firman Tuhan bilang nggak seperti itu. Ampunilah mereka. Ampuni istrimu. Ampuni suamimu. Itu maksudnya. Jangan saudara melakukan satu firman Tuhan tapi menentang firman Tuhan yang lain. Iblis seperti itu. Dia ingin memberikan kepada kita firman Tuhan supaya kita melanggar firman Tuhan yang lain. Nggak bisa. Jadi kalau Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melawan godaan iblis, lalu saudara tidak pernah belajar firman Tuhan, saudara tidak akan pernah menang melawan iblis. Tidak akan pernah menang. Alkitab tidak pernah dibaca. Kalau ada pelajaran Alkitab tidak pernah ikut. Buang-buang waktu. Karena aku lebih mencari uang. Jadi lihat ini teman-teman. Saudara mengalami banyak sekali godaan-godaan itu, ingatlah Tuhanmu jauh lebih penting dari semua kebutuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih karena kebaikan Tuhan kepada kami, teguran nasihat Tuhan, bahwa kami harus mendahulukan Engkau. Engkaulah segala-galanya bagi kami, dan kami tahu Allah tidak akan pernah meninggalkan kami dan membuat kami kekurangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, menyerahkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kita menyanyikan lagu apa? Yakin. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, saudara tahu tidak ada yang mustahil yang bisa memenuhi kebutuhan kita. memberitahukan beberapa hal sebelum kita mulai perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus adalah perintah Tuhan supaya kita lakukan sampai Tuhan datang kedua kali. Yesus belum datang kedua kali. Untuk itu kita akan terus melakukan perjamuan kudus ini. Ini hanya peringatan. Ada yang mengatakan kalau roti ini dimakan lalu ditelan di dalam perut kita jadi daging. Itu sama sekali tidak benar. Jadi firman Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Ini cuma
peringatan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ini cuma peringatan, saudara, tidak ada. Jadi roti dan anggur ini tidak ada daya magis apa-apa. Tidak ada ya. Ini cuma peringatan. Nah, siapa yang boleh ikut? Yang boleh ikut adalah setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, saya sarankan tidak ikut. Tapi sini sudah percaya semua ya, sudah percaya pada Tuhan Yesus. Jadi hanya percaya kepada Yesus. Saudara mungkin belum dibaptis, tidak apa-apa. Syaratnya percaya. Jadi because mana can join. Oke. Nah, nanti kita akan berdoa. Sebelum itu kita akan berdoa karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-27, dia berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin kita semua secara pribadi berdoa, mengakui dosa. Silakan. Setiap dosa kita kepada Tuhan, sebutkan itu. Pak Adit akan memimpin doa pengakuan dosa. Bapak, pada kesempatan pagi hari ini kami diberikan kesempatan bersemeja dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami ya Tuhan untuk menerima ajaran-Mu sendiri Tuhan. Bila kami masih hidup di dalam dosa, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu perjamuan kami ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara ambil mosti, pegang, jangan dimakan. Saya akan membacakan firman Tuhan, tapi saudara tutup matamu dan ingat kembali, renungkan kembali ketika Tuhan kita mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Ingat-ingat itu, bayangkan itu, bahwa kau berdosa dan Dia mengampuni dosamu. Tutup matamu dan bayangkan itu, dan berterima kasihlah karena Dia mau mati buat saudara. Firman Tuhan berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil melayani dalam nama Tuhan, saya memberikan roti ini sebagai lambang tubuhnya yang diberikan kepada kita semua. Mari kita makan. Bersikap doa, saudara. Saudara buka anggurnya, kembali dengan sikap doa, mengingat kembali kematian Tuhan di atas kayu salib, darahnya tercurah bagi penebusan dosa kita. Ingatkanlah itu, tutup matamu dan renungkan kembali kematian Tuhan di atas kayu salib. Ingatlah kembali darahnya tercurah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka yang berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sambil mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib, darahnya tercurah bagi kita. Mari kita minum anggur ini. Kembali berdoa, saudara. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasih karena Dia menebus dosa saudara. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mengingat kembali kematian-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, Kau punya Allah yang luar biasa, yang menebus dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, nanti ini di tempat sapa ya. Kita berdiri, kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami. Kami boleh duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Engkau, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami boleh mengikuti perjalanan kudus. Kami bersyukur Bapak. Biarlah Kau berkati anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Mereka pasti punya pergumulan dalam hidup mereka. Seperti janji firman Tuhan, Engkau akan menyertai mereka dan memberkati mereka. Mereka banyak pergumulan, entah itu kecukupan akan kebutuhan, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pendidikan. Engkau akan menolong anak-anak-Mu. Dan biarlah mereka dalam hidup sehari-hari, mereka hidup kudus dan berkenan kepada Kami bersyukur Bapak, dan biarlah Tuhan berkati tempat ini, Taman Safari Indonesia, supaya tempat ini menjadi alat Tuhan untuk dapat mengembangkan kerajaan-Mu dan memberitakan Injil kepada setiap orang. Akan berdoa supaya Tuhan menolong setiap manajemen yang ambil bagian di dalamnya. Apapun yang dirancangkan, Tuhan berikan hikmat untuk dapat menyelesaikan setiap rancangan-rancangan ke depan. Bapak, terima kasih. Kalau nanti kami akan mengikuti upacara baptisan, kami mohon penyertaan Tuhan juga atas kami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Pulanglah karena Yesus Kristus menyertaimu senantiasa sampai ke akhir zaman. Pulanglah karena Roh Kudus, Rohnya yang hidup itu, memberi saudara penghiburan dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan saudara saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa menyertai Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus beserta dengan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji dan terima kasih Tuhan. Selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ada satu info pengumuman, awal minggu depan akan ada ibadah KKR di tempat ini ya, Ibu Saudara ya, di gedung gereja ini jam 6 sore. Hari Minggu di gedung gereja ini jam 6 sore. Jadi ibadah pagi dialihkan di ibadah sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.